Sahabat hikmah di balik kisah, spirit doll atau dikenal dengan boneka arwah menjadi tren di kalangan selebriti. Fenomena tersebut bermula dari Thailand pada 2016 yang dipelopori oleh Mai Ning yang berprofesi sebagai penyiar radio. Kemudian tren ini menyebar ke Malaysia tahun 2019 dan masuk ke Indonesia tahun 2021. Orang-orang ramai mengadopsi boneka yang dinilai memiliki aura supranatural. Katanya boneka ini bisa mendatangkan keberuntungan bagi siapapun yang memilikinya. Tak mau kalah tren, sejumlah publik figur tanah air diketahui memiliki spirit doll dan merawatnya seperti bayi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat hikmah, senang sekali kita dapat berjumpa lagi. Seperti biasa, kali ini bersama saya Rahmah Hayunindia dan sudah ditemani oleh Ustadz Zaki Mirza. Ustadz, apa kabar? Alhamdulillah, sehat banget. Alhamdulillah. Ustadz, kita mau membahas sesuatu yang lagi hits banget. Banget gitu banget. ya? Boneka arwah. Oh, dari namanya aja sebenarnya udah serem nih Pak Ustadz. Okay. Tapi uniknya ini justru digandrungi, bahkan dikoleksi para pesohor. Yeah. Wah, nih kalau Pak memandang soal hobi baru ini gimana Pak Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, arwah ini juga sudah jadi bahasa Indonesia. Arwah aslinya itu bahasa Arab. Dia jamak dari ruh. Ruh itu satu, arwah itu banyak. Allah sudah menegaskan tentang ruh. Kulir ruh min amri rabbi. Ini harga mati. Jadi kalau sudah urusan ruh, itu urusan Allah. Jadi kita nggak punya wilayah untuk masuk ke sana ya. Makanya kalau sudah urusan ruh ini, itu hak prerogatifnya Allah. Jadi ketika ada boneka, kemudian dianggap dia ada ruh, ada spirit, kita khawatir nanti lebih kepada musyrik. Musyrik itu mempercayai selain Allah punya kekuatan. Itu kenapa Islam tidak membolehkan benda-benda mati dianggap punya roh. Karena kita ini yang dititipkan, nah itu, dititipkan. Jadi saya pakai bahasa dititipkan supaya difahami bahwa roh saja kita dititipkan. Dan Allah menitipkan roh itu kepada makhluk hidup. Makanya ada istilah makhluk hidup, makhluk yang punya roh. Makhluk yang bernafas. Yang bernafas pasti akan ketemu mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas pasti akan mati. Berarti kalau sudah berbicara tentang ruh harus ada mati. Boneka ini kan dia nggak ada expirednya, maksudnya nggak ada ruhnya, nggak ketemu mati, nggak ada sakaratul maut. Bahkan saya lihat di beberapa konten-konten YouTube ya, yang rame nih, semua orang kan karena lagi ngehits, lagi ngetren, semua kontennya isinya tentang boneka yang punya spirit, yang ruh. Spirit ini kan diambil dari kalimat spiritual ya. Jadi seakan-akan dia punya jiwa, punya ruh. Dan itu dalam agama Islam tidak boleh. Menganggap benda-benda mati dianggap hidup. Karena tadi rumus awalnya sudah kita pahami ya. Setiap yang bernafas itu pasti akan mati. Jadi ketika kita menganggap bahwa ini akan dewasa, ini nanti punya karir. Nah ini meyakini benda mati itu seakan-akan kita Tuhan. Seakan-akan kita Tuhan yang membuat makhluk mati ini menjadi hidup. Itu nggak boleh. Inna syirka la zulmun azim. Dosa zina diampuni. Dosa mabuk diampuni. Judi diampuni. Tapi kalau sudah berbicara musyrik, satu-satunya dosa yang tidak diampuni. Karena itu urusan akidah. Kalau ibarat pohon, akidah itu akarnya. Nah, kemudian ada dahan, ada tangkai, itu syariah, ibadah. Nah, buahnya itu akhlakul karimah, kemuliaan adab dan etika. Jadi hati-hati, kalau pondasinya aja udah nggak kuat, sudah nggak yakin dengan kekuatan Allah, bagaimana dengan ibadahnya, bagaimana dengan akhlaknya. Jadi kalau berbicara tentang boneka spirit, ini bukan hanya akidah. Khawatir nanti terganggu ibadah dan akhlaknya. Jadi lebih baik nggak usahlah main gitu-gituan. Dalam hukum fikih saja ketika berbicara apakah boneka boleh dimainkan oleh anak kecil, boleh. Tapi ada sebagian yang tidak membolehkan. Ulama ya. Yang membolehkan dalilnya adalah ketika Rasulullah membiarkan Aisyah
Aisyah kan dinikahi oleh Rasul dalam keadaan masih sangat muda ya. Aisyah bermain dengan boneka, Rasulullah mendiamkan. Inilah yang jadi rujukan bahwa oh main boneka itu boleh, tapi untuk anak kecil. Ini kan orang gede Mbak. Udah gitu dianggap ya mau diasuransiin lah apa segala macam. Saya khawatir salah satu tanda akhir zaman kan orang mulai gila semua nih. Wah, jangan sampai kita pelihara boneka arwah, tapi disangka gila lagi ya. Iya, kita melihara boneka arwah kita nggak mikirin ruh sendiri akhirnya, gitu kan? Iya. Oke, berarti Pak Ustadz, ini satu kata, berarti ini musyrik atau enggak? Musyrik, tidak boleh. Musyrik. Iya. Oh, oke. Jadi kita harus tegas dalam hal yang satu ini karena ini akidah. Ya. Kalau syariah itu boleh berbeda-beda. Subuh boleh kunut, ada yang tidak kunut. Ya. Raweh ada yang 23, ada yang 11. Tapi kalau sudah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah harus tegas, tidak boleh. Ini lebih mengarahkan kepada musyrik. Musyrik, oke. Nah, tapi kalau misalnya gini Pak Ustadz, tetap kita percaya akan kebesaran Allah. Tapi kita tuh suka aja gitu sama si boneka ini. Oke. Tidak memperlakukan dia sebagai manusia betulan, Iya. tapi bener-bener kita rawat, kita mandiin, kita... Wah, pokoknya sampai bener-bener kayak anak sendiri lah perawatannya. Kalau kayak Iya. gitu boleh nggak Pak Ustadz? Semua tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan yang perlu kita catat, niat itu sesuatu yang paling susah diukur oleh orang lain. Makanya ada istilah sedalam-dalamnya lautan bisa diukur. Tapi hati dan niat orang lain nggak ada yang bisa ngukur. Kalau niatnya untuk koleksi, ya, karena dia hobi. Ya. Selama memang itu tidak menjadi masalah dan tidak memaksakan ekonomi keluarganya, nggak jadi masalah. Yang repot itu tadi kalau sampai mandiin, dibawa ke salon, seakan-akan segalanya dalam hidup itu yang nggak boleh. Jangan sampai mengoleksi sesuatu tapi mengalahkan ibadah kita. Contoh ngoleksi burung, Ya. ya kan? Banyak yang musim waktu itu ya, cincin, batu cincin. Nah itu nggak boleh ketika koleksi kita itu mengalahkan ibadah kita. Ngurusin burung, sholat zuhur enggak. Ngurusin cincin, maghrib isya kelewat. Nah itu yang nggak boleh. Karena itu udah masuk kategori berlebihan. Berlebihan, Ya, Pak Ustadz, ya. betul. Oke. Nah, tapi memang ya Pak Ustadz, kalau misalnya berbicara soal yang berbau-bau mistis itu kalau untuk masyarakat kita tuh kayak punya daya tarik tersendiri. Iya. Itu bahkan sudah seperti bagian dari kehidupan sehari-hari yang bahkan mungkin tidak kita sadari. Seperti Iya. misalnya, kalau maghrib jangan main keluar nanti diculik kue gombel. Nah, ini pasti sudah familiar banget ya. Kita akan bahas ini sahabat hikmah, tapi usai jeda.